Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Gasrisani dengan nomor NIM 2111021020. Saya berasal dari kelas 3B dan 4 akuntansi. Kali ini akan membuat video mengenai operasional deposito dalam rangka untuk memenuhi tugas kuliah, yaitu mata kuliah akuntansi perbankan. Yang pertama ada pengertian deposito. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1, deposito adalah suatu bentuk simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Adapun jenis-jenis deposito, yang pertama adalah deposito berjangka, merupakan jenis tabungan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Nah, deposito berjangka sendiri diterbitkan atas nama perorangan ataupun nama lembaga tertentu. Deposito ini uang yang kita simpan hanya dapat ditarik pada saat jatuh tempo yang tertera pada billetnya. Nah, deposito jenis ini pun merupakan deposito yang dikenal umum oleh masyarakat. Yang kedua ada sertifikat deposito. Sertifikat deposito sendiri merupakan deposito yang diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat deposito. Maksudnya atas unjuk adalah deposito ini tidak mengacu pada nama seseorang ataupun lembaga tertentu. Deposito ini sendiri dapat diperjualbelikan maupun dipindah tangankan. Yang terakhir ada deposito on call. Deposito on call sendiri merupakan jenis deposito yang memiliki jangka waktu yang relatif singkat, yaitu minimal hanya 7 hari dan maksimalnya hanya 1 bulan. Deposito jenis ini juga deposito yang khususnya untuk menyimpan uang dalam jumlah yang sangat besar. Adapun perbedaan dari deposito berjangka dan sertifikat deposito. Yang pertama adalah deposito berjangka atas nama, sedangkan sertifikat deposito atas unjuk. Maksudnya adalah deposito berjangka sendiri diterbitkan atas nama perorangan atau lembaga tertentu. Nah, sedangkan sertifikat deposito atas unjuk maksudnya deposito ini tidak mengacu pada nama perorangan atau lembaga tertentu. Nah, deposito berjangka sendiri bukti kepemilikannya disebut dengan billet deposito. Sedangkan sertifikat deposito bukti kepemilikan disebut dengan sertifikat deposito. Deposito berjangka tidak dapat diperjualbelikan dan tidak dapat dipindah tangankan. Sedangkan sertifikat deposito dapat diperjualbelikan maupun dapat dipindah tangankan. Nah, dari segi bunga, deposito berjangka, bunga dibayar di belakang. Sedangkan sertifikat deposito, bunga dibayar di muka. Nah, dalam segi pencairan sebelum jatuh tempo, deposito berjangka, pencairan sebelum jatuh tempo akan dikenakan yang namanya denda atau penalti rate. Sedangkan sertifikat deposito, jika pencairannya dilakukan sebelum jatuh tempo, akan dikenakan yang namanya rediskonto. Nah, deposito berjangka sendiri nominalnya ditentukan oleh nasabah, sedangkan sertifikat deposito nominal ditentukan oleh bank. Deposito berjangka bisa di roll over atau diperpanjang, sedangkan sertifikat deposito tidak dapat di roll over atau diperpanjang. Adapun manfaat dari deposito, yang pertama dari segi bank. Dari segi bank, fungsinya sebagai suatu kegiatan bank, yaitu menghimpun dana dari masyarakat atau juga badan hukum, dan kemudian upaya tersebut sebagai penambah modal bagi bank sehingga dapat menunjang suatu kegiatan bank, yaitu khususnya pada bidang peminjaman secara kredit dengan bisa memberikan suatu rangsangan berupa bunga suku bunga deposito. Nah, dari segi deposan sendiri, deposito yang menawarkan suku bunga yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan simpanan lainnya. Selain itu dapat memperoleh jaminan kredit serta juga dapat mengelola keuangan terencana sesuai dengan kebutuhan dan juga jangka waktu deposito. Nah, dari segi perkembangan ekonomi, dana yang terhimpun oleh suatu bank tadi akan disalurkan kembali dalam bentuk kredit dan akan digunakan oleh bank dengan kegiatan yang produktif. Tentunya secara otomatis akan menambah pendapatan nasional dan juga menyejahterakan masyarakat.
Selanjutnya, bagaimana sih caranya kita membuka deposito di bank? Yang pertama adalah pilih produk deposito yang kita inginkan. Yang kedua, mengisi formulir pembukaan rekening deposito. Kemudian, kita harus membawa dan menyerahkan fotokopi kartu identitas yang masih berlaku, seperti KTP, SIM atau paspor, dan juga NPWP. Apabila kita belum memiliki rekening di bank tersebut, biasanya kita akan diminta untuk membuka rekening terlebih dahulu. Kemudian kita melakukan setoran awal untuk pembukaan rekening. Selanjutnya, jika proses tersebut telah selesai, kita akan menerima sertifikat deposito sebagai bukti kepemilikan deposito. Selanjutnya, simpan bukti kepemilikan deposito tersebut. Dan bagaimana sih cara mencairkan deposito? Yang pertama adalah kita pastikan dulu deposito kita sudah jatuh tempo. Yang kedua adalah kita harus membawa biliet atau sertifikat deposito dan menyerahkannya kepada petugas bank, dan petugas akan memproses dana kita. Selanjutnya kita akan diberikan slip pencairan dana deposito dan slip pencairan bunga deposito. Selanjutnya petugas bank akan meminta kita untuk menandatangani kedua slip tersebut, dan bank akan mentransfer dana pencairan deposito dan bunga deposito ke rekening kita. Deposito sendiri juga memiliki keuntungan dan juga kekurangan. Yang pertama, keuntungannya adalah suku bunga deposito adalah lebih tinggi dari produk tabungan lainnya. Dua, relatif aman karena sudah dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan yang mempunyai risiko rendah. Yang ketiga, kemudahan suatu akses. Yang keempat, bisa dijadikan sebagai suatu jaminan kredit. Yang kelima, syarat untuk memperoleh deposito sangatlah mudah. Ada kekurangan dari deposito. Yang pertama adalah lemah terhadap inflasi. Yang kedua, hasil lebih kecil. Karena risikonya rendah, maka hasilnya lebih kecil. Deposito sendiri hasilnya lebih kecil dibandingkan dengan investasi yang lainnya. Kurang fleksibel. Yang ketiga, karena deposito hanya dapat dicairkan dalam jangka waktu tertentu, tidak seperti tabungan yang bisa dicairkan kapanpun. Karena deposito sendiri jika dicairkan pada saat belum jatuh tempo, kita akan dikenakan denda atau penalti. Yang keempat, uang ditahan. Yang kelima, pajak cukup tinggi. Pajak dari deposito sendiri dikenakan atas bunga deposito tersebut. Oke, sekian penjelasan video dari saya. Terima kasih.